A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walatakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ta'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Kuntum khairu ummatin uhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Terjemahan ayat. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat dan ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik dan bagi mereka di antara mereka yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Penjelasan ayat 104 ini menjelaskan tentang yang pertama, ayat dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat, yakni hendaklah segolongan di antara kalian yang membangun kewajiban berdakwah, mengatur kebijakan dan melarang keburukan. Dan pendapat lain mengatakan yang dimaksud adalah hendaklah kalian semua menjalankan kewajiban dakwah, mengatur kebijakan dan melarang keburukan. Namun pendapat pertama lebih dekat dengan kebenaran. Yang kedua, menyeru kepada kebajikan, yaitu dengan mengerjakan memberi nasihat dan petunjuk. Yang ketiga, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, yaitu dengan tangan atau lisan, dan menyuruh kepada kebaikan dan agama kepada mungkar adalah bagian dari fardu kifayah yang dikhususkan bagi pemilik ilmu yang mengetahui perihal apa yang diajarkan dan apa yang dilarang. Dan kebajikan menyuruh kepada kebaikan dan agama kepada yang mungkar ini berdasarkan apa yang termasuk dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ia merupakan salah satu kewajiban yang paling mulia yang ada di dalam syariat yang suci ini, dan juga merupakan atas perintah dari asas-asas syariah, karena di dalamnya sempurnalah aturan-aturannya, karena pemeluk setiap agama telah melenceng sebagian dari yang menyebabkan kepatuhan mereka tentang agama atau mereka hawa nafsu mereka. Ayat 110 menjelaskan tentang kamu adalah umat yang terbaik, yaitu Allah mengetahui dalam ilmunya bahwa kalian adalah umat yang terbaik, dan pendapat lain mengatakan yakni kalian adalah sebaik-baik umat sejak kalian beriman. Kedua, yang dilahirkan untuk manusia, yaitu yang muncul bagi umat manusia, dan pendapat lain mengatakan makna dari ayat ini adalah kalian adalah umat paling banyak memberi manfaat bagi manusia. Menyuruh kepada ma'ruf, yaitu mereka yang menjadi umat terbaik selama mereka mendirikan amar ma'ruf nahi mungkar dan iman kepada Allah, dan menjadikan ini sebagai sifat mereka. Apabila mereka meninggalkan hal ini, maka sifat terbaik ini akan hilang dari mereka. Yang kedua, sekiranya ahli kitab beriman, yakni andai orang-orang Yahudi beriman sebagaimana orang-orang Islam beriman kepada Allah, Rasulnya dan kitab-kitabnya, dan seterusnya, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Akan tetapi mereka tidak melakukan hal itu. Kemudian Allah menjelaskan keadaan ahli kitab dengan firman-Nya setelah potongan ayat, di antara mereka ada yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Rasul-Nya. Kumpulan pendidikan, ayat-ayat tersebut menekankan pentingnya umat Islam sebagai umat terbaik yang diutus untuk mengajarkan kebaikan, kebijakan, menyuruh yang baik, mencegah yang buruk, serta beriman kepada Allah. Meskipun umat Islam dianggap sebagai umat terbaik, keberhasilan tergantung pada amal perbuatan mereka. Sementara kelompok lain seperti ahli kitab
memiliki potensi kebaikan jika mereka beriman. Nilai pendidikan, ayat-ayat tersebut menyiar kepada nilai pendidikan antara lain yang pertama menekankan pentingnya penyebaran kebijakan dan melakukan amal secara tindakan yang diatur. Yang kedua, mendorong umat Islam untuk berperan aktif dalam mempromosikan keadilan dan ketaatan. Ketiga, mencegah dari perilaku yang buruk. Yang keempat, iman dan takwa. Yang kelima, kepemimpinan dalam kebaikan, mendorong umat Islam untuk menjadi pemimpin dalam menyebarkan kebaikan dan memberi contoh yang baik kepada masyarakat.